Kak Inara Rusli dijodohkan dengan Ariel Noah. Nggak kenal. Berarti kalau kenal mau Kak. Iya. Oh Terus gitu. kalau misalkan kayak ya udah kita masing-masing aja, itu juga talak. Tuh saya menurut kakak nih ya, lebih sakit sudah tidak bersama atau bersama tapi di poligami. Poligaminya ini kalau misalkan benar-benar sesuai Ajaran ya. guideline syariah gitu, ya nggak masalah sih, Nggak masalah. daripada suami diam-diam kayak gitu, atau apalagi amit-amit harus sana sini itu kan jadi penyakit. Betul, setuju banget itu. Pengen kalau terjadi sesuatu aneh-aneh, kamu tahu ya ada sosis pagi-pagi, aku bilang gitu. Hello, we need to talk. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kakak Inara apa kabar? Alhamdulillah baik. Waduh, ini Masya yang Allah. paling viral seantero dunia ini. Aku tuh bingung ya. Buka IG Kak Inara. Buka TikTok Kak Inara. Lagi mau tidur nih, aku lagi udah mau tidur nih. Oh, ini kadang-kadang ada apa lagi berita Kak Inara, dari mana handphone istri saya. Wah, ini ramenya minta ampun. Gimana sih Kakak tiba-tiba ada di posisi kayak sekarang ini gitu? Jujur dari awal emang gak ada niatan untuk supaya viral kayak gini sih. Ya iyalah pasti, mana ada yang mau viralnya kan karena gini. Iya, cuman pengen apa ya, mungkin ada faktor emosi juga di awal. Dan apa ya, ngentok sih, kayak udah gak tahu harus kemana lagi, mengadu. Iya. Emang dulu nggak ada teman atau sahabat yang suka curhat gitu? Iya, kalau kita curhat doang kan ada solusinya, ya buat apa? Oh. Iya benar. Sekalipun ke saudara, ke keluarga gitu, tapi mereka juga gak bisa berbuat banyak gitu. Karena kan emang ini kan urusan suami istri ya. Itu bener-bener kayak mentok aja, gak tahu mesti kemana. Tapi Kak Inara sama keluarga Kak Inara tetap masih kontak kan? Masih dong, Oh, kalau masih. sama keluarga aku masih. Cerita-cerita dulu juga sama keluarga berarti ya? Belakangan setelah viral. Setelah viral ini baru, semenjak ada masalah ini baru Iya. akhirnya cerita sama Iya. keluarga ya. Sebelum viral tuh kayak cuman mama sama abang aku dong yang wali nikah yang tahu. Oh, oke. Jadi aku bener-bener nge-keep banget sih. Ya sih pasti bisa ke rumah tangga gitu. Berapa lama sih Kakak nge-keep semuanya? Udah setahun lebih kali. Setahun lebih. Intinya mah badai pasti berlalu ya guys ya. Iya. Habis badai Amin. biasanya terbitlah pelangi. Pelangi. Apakah Kakak sudah merasakan pelangi itu sekarang? Alhamdulillah, udah. Udah. Tapi setelah apa ya, sekarang ini aku ngelihat Kak Inara tuh malah jadi lebih bersinar, lebih bisa menjadi dirinya sendiri Iya. gitu. Biasanya soalnya kadang tuh apa ya, nggak semua orang sih, kadang malah ada juga orang tuh kalau nikah mungkin ada yang jadi nggak bisa jadi dirinya sendiri gitu. Cuma sekarang kalau ngeliat Kak Inara tuh ya emang dirinya seperti ini gitu. Gitu loh. Jadi aku ngeliatnya kayak seneng, karena aku seneng banget lihat beritanya. Kamu kayak ibu-ibu suka Ya kan gosip emang mama. dengan Ya emang gosip. mama ya. Mama sebenarnya nggak dicari pun muncul Beb. Jadi mau nggak mau pas muncul tuh dibuka. Iya. Sayang, soalnya kalau dilewatin saya. Yang gitu kan. Jadi tahu gini tuh Emang gitu. ibu-ibu di mana aja tuh sama ya guys ya. Gak ada Iya. bedanya guys, sama. Nah, kalau kita lihat-lihat ya kan, tapi kemarin juga sempat viral yang Kak Inara buka cadar. Iya. Ya kan? Iya. Kan sempat ada kontroversi juga ya. Nah, itu kontroversinya sekarang yang kamu lihat seperti apa sih? Pro dan kontra ya, pasti banyak ya. Iya. Cuman gimana ya, kalau misalnya kita terlalu banyak mempertimbangkan pendapat orang, ya nggak maju-maju lah hidup kita. Iya. Sedangkan ya jalan terus ini hidup ya kan. Anak masih butuh sekolah, masih butuh biaya. Kita kan Lagi kakak sendiri gitu ya. kalau secara teori ya bisa-bisa aja kita bilang kan masih ada bapaknya. Nah, tapi kan kita nggak bisa ngandelin bapaknya doang gitu kan. Karena kan keadaannya nih, bapaknya aja nggak pulang-pulang dari tanggal 23 yang ribut-ribut itu kan. Oh berarti anak-anak belum ketemu? Belum. Tapi ada nggak pertanyaan dari anak-anak? Kalau Stella sih udah ketemu, karena kemarin kebetulan tanggal 20 kan dia ulang tahun. Oh, oke. Aku anterin temuan Gak apa-apa. mereka di mall, tapi aku beda resto. Aku belum sempat ketemu sama dia. Cuman anak-anak yang kakak anaknya berarti umur 8 terus
4 sama 3. 4 sama 3. Yang 2 ini masih belum ngerti kali ya. Belum ngerti sama sekali. Tapi katanya sempat ada berita itu ditawarkan miliaran rupiah supaya waktu kalau buka cadar gitu. Itu benar nggak sih? Enggak. Enggak ya. Nggak ada. Jadi memang dari sebelum aku buka cadar itu ya emang udah mau tanda tangan kerjasama itu. Oh. Oke, soalnya gitu. tuh banyak banget kadang berita-berita tuh yang suka apa ya, kayak apa ya, judulnya tuh kayak bikin jadi rancu kan Kak, kayak fantastis Ini nih, Inara dia. Rusli langsung jadi brand ambassador dan dikontrak 1 miliar usai Ya gugat. namanya juga media bikin Iya. clickbait. Tapi Iya. berarti berita ini nggak benar. Iya. Jadi nggak segede ini. Ya insya Allah ya. Insya Allah, amin. amin. Kalau nominalnya amin. Amin Kalau ya. kalau itu gara-gara dikontrak terus aku buka cadar enggak. Enggak lah. enggak. Iya. Karena memang nggak tahu, maksud aku tuh kayak nggak tahu mau mesti cari uang Gimana lagi, iya. Ya udah akhirnya aku memutuskan untuk buka karena kan kalau misalnya pakai cadar itu kan kita benar-benar terbatas. Terbatas ya, Kak. Tidak boleh, maksudnya banyak kaidahnya gitu yang mesti dijaga gitu. Iya. Memang sih kalau teman-teman kan banyak yang pasti pengen nanyain ini dulu kayak gimana sih, awal mulanya gimana. Nah memang karena itu sudah banyak dibahas ya sayang. Kita cuma pengen tahu ini kisah move on-nya ke dunia yang sekarang ini loh. Apa yang membuat kakak ini sekarang kembali punya semangat lagi? Anak-anak sih motivasi aku. Jadi mereka itu yang bikin Kak Inara Jadi akan kuat, terus jadi melanjutkan. Iya, harus bisa move on ya dengan cara ya memberdayakan diri lah. Oke. Gitu, mengembrace ya apapun yang terjadi itu ya jangan disesalin gitu. Ada izin anak-anak dulu nggak sih, misalnya Kak Inara? kan kalau Starla mungkin udah ngerti kan Kak. Pas Kakak mau buka cadar, Kakak sempat ada ngobrol nggak sama? Sempat terus sempat nanya Starla kayak, gimana? Mami boleh nggak buka cadar gitu kerja. Oh sempet nanya. Iya. Aku selalu kalau sama anakku yang itu, kan dia kan sudah mengerti ya. Iya. Itu selalu aku diskusi. Aku selalu buka diskusi kayak gimana caranya supaya komunikasi itu tetap dua arah. Jadi dia tahu sebagai anak tuh dapat penjelasan, dapat explanation gitu. Jadi terbiasa lah dengan pola komunikasi yang terbuka sampai dia dewasa nanti gitu. Jadi sedikit banyak ya dia tahu kenapa maminya kerja, kenapa buka cadar. Bahkan dia bilang, mami cantik deh katanya buka cadar. Aduh, lucu gitu. banget. Tapi dia tahu kalau misalkan kita maminya ada kajian kayak gitu pakai cadar, dia tahu. Gitu. Oh, oke. Tapi Sama sayang. apa? Kayak aku. Apa tuh? Kalau sama Amina. Kayak Apa kemarin- ganteng? Enggak, dia nggak pernah Bukan, ngomong gitu. Bukan gitu. Maksudnya kan aku maksudnya aku misalnya mau Vespa tuh aku nanya gimana Enggak, sama dia Amina. ya pantesan nanya Amina karena Amina nggak ngerti, cuman Enggak, iya papa, aja. papa Jadi gitu. makanya iya gitu terus. Nah, Iya. cuman aku penasaran tadi Kakak kalau misalnya sekarang kan mungkin udah sekarang kan banyak yang tahu Kakak, terus Kakak pasti ada banyak panggilan kerjaan. Kira anak-anak ada nggak yang kayak minta, tapi mama di rumah aja, ada gitu nggak? Enggak. Oh, mereka ngerti ya kalau mamanya ada kerja apa segala Iya, macam. alhamdulillah ngerti. Kalau apalagi Starla sendiri dia kan memang dari kecil, dari umur 8 bulan 7 bulan itu kan aku Udah ikut-ikut kemana-mana ya? ikut aku syuting, terus sampai dia umur 2 tahun itu ikut aku syuting kemana-mana, aku ajak Wah. terus. Jadi memang mentalnya udah kebentuk sih tuh anak, masya Allah. Iya sih, Masya Allah banget. Udah itu. strong ya jadinya. Itulah guys ya, namanya rezeki itu nggak ada yang tahu. Biasanya doa manusia itu bisa terkabulkan apa aja gitu. Iya. Sampai Aurel aja pengen dia waktu itu kita kan ada brand ini. Ayo kita BA-nya Kak Inara aja yuk. Masya Allah. Semalam aku Sampai kayak gitu. kemarin Tapi apa bisa semalam? nggak ya harga yang terjangkau? Kamu mah gitu, jangan ngomong gitu. Iya sorry. Iya nanti maksudnya kan aku ceritain. Aku ini kan ceritain omongan yang lagi di kasur ya guys ya. Iya benar. Namanya pillow Iya, talk. soalnya Jadi kita tuh apa ada ya? pillow talk gitu kalau malam. Soalnya kan aku tuh ngelihatnya Karena dia seneng sama kakak. Maksudnya kayak ini strong banget nih bisa karena ini. karena sebagai perempuan, Sebagai Beb, perempuan, kalau aku di bener. posisi itu, aku juga pasti udah menggelegar gitu loh, Beb. Ngerti nggak, Beb? Jadi kamu jangan aneh-aneh ya, Beb.
Ya jangan Kalau ini- maksudnya jangan sampai ke aku banget dong liatnya. Iya, enggak, Kan aku baik-baik aja. Iya, Gak alhamdulillah, usah sampai Masya kayak Allah. aku begitu-gituin Masya dong. Allah, alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah. Iya. Jadinya begini-gini ya. Iya. Bincang sesuatu. Karena aku udah ngomong, sayang kalau terjadi sesuatu aneh-aneh, kamu tahu ya ada sosis pagi-pagi, aku bilang gitu. Dia bilang Sosis astagfirullah. pagi-pagi, Langsung, pagi-pagi. jadi dia biar kalau dia mau aneh-aneh tuh Emang teringat fiesta gitu. gua. Pagi-pagi. Aneh loh. Kadang-kadang tuh jadinya serem ya. Aduh. Kalau kita emang gini keluarganya. Terlalu ini apa absurd. Iya, agak gak jelas ya emang. Tapi Iya, Kak Inara bener. nikahnya waktu itu udah berapa tahun sih Kak? Mau 9. Wow, 9 tahun. Dulu pacarannya berapa lama? Setahun. Oh, berarti ya sama-sama 10 tahun lah ya. Coba kita lihat lagi. Tadi masih banyak berita-beritanya yang pengen kita. Sampai ada juga katanya berita yang mau menjodohkan Kak Oh, Inara. iya. Nah, itu kenapa tuh Kak? Sama siapa? Sampai jodoh-jodoh. Ada juga kan ya? Iya, ada di Berita mana tadi ya? dijodoh-jodohin. Ini tuh Kak Inara dijodohkan. Nah ini Kak Inara Rusli dijodohkan dengan Ariel Noah. Nggak kenal. Loh, berarti kalau kenal mau Kak? Iya. Enggak juga, enggak gitu. Oh, maksudnya? Nggak gitu konsepnya. Oh, tapi ini nih, tapi trauma sama Nggak gitu. trauma Nggak sama nolak Mas. Enggak. Oh enggak. tapi gini trauma sama anak band tuh kan kadang Kak Inara pernah nggak bikin statement itu? Iya, Oh ini kan? nggak pernah ada ngomong kayak gini. Enggak. Oh, tapi pernah denger nggak kalau ada orang yang jodoh-jodohin gitu? Ini katanya termasuk rame loh beritanya yang dijodohkan sama Ariel Noah ini. Enggak tahu tiba-tiba nongol aja itu artikel. Tapi sempat kebaca. Kebaca cuman Oh. cuman sekelebatan doang. Itu skip aja Iya, gitu ya. skip aja. Terus pas kebaca gitu reaksinya kayak enggak atau astagfirullahaladzim Biasa aja karena emang nggak pernah ngeluarin statement kayak gitu. atau alhamdulillah gitu. Cuman kalau kakak risih gak sih kalau misalnya ada netizen yang kayak menjodoh-jodohkan kakak dengan A, si B, si C, si D gitu. Apa ya? Ya biasa aja sih, maksudnya ya orang kan namanya berpendapat ya boleh-boleh aja, ya kan terserah mereka, itu hak mereka. Cuman kan aku juga punya hak untuk Iya benar. Nggak Kakak juga tahu. kayaknya belum membuka gitu kayaknya. Tapi kan kayaknya juga ini ya, apa Kak Inara itu sekarang udah membuka hati kah buat orang baru di hidup kakak atau tidak? sebenarnya gimana ya bilangnya? Atau masih close sampai Nanti deh kita lihat nanti aja kalau udah ketok palu. Oh belum ya kakak? belum ya? Belum. Oh. Oh belum. Iya, Tapi ya, pernah ada ini gak sih kak? Kan kata aku nggak tahu ya. Kan kalau misalnya ada orang yang mau berpisah tuh katanya ada ketemu terus apa sih namanya? Taruh. Nah, apa sih? taruh lagi itu mah Apa kalau sih belum kayak nikah. kayak ngobrol kayak Rujuk. rujuk. Oh, enggak. rujuk. Bukan Rujuk. sih? Pernikahan Mediasi ada kayak gitu gak sih kak? Mediasi ada, cuman kan karena aku juga sebenarnya honestly udah ditalak 3 kali. Oh. Secara lisan, secara agama. Jadi itu tuh kayak talak, rujuk, terus Talak lagi, rujuk lagi. Iya, ada 3 kali kayak gitu. Jadi nggak tahu ya nanti di mata majelis Gimana? hakim seperti apa, jatuh talak 2 apa talak 3. Ya kalau menurut aku, kalau aku nanya ya sama ustadz gitu, udah nggak bisa harusnya kalau secara agama. Oh, harus kayak bikin nikah lagi Nikah gitu lagi ya? sama orang lain. Tapi kalau misalnya ada bahaya kemungkinan rujuk, Nggak Masih- bisa. masih- Enggak Beb, kayaknya enggak Kalau deh. dipaksain rujuk jatuhnya jadi kayak zina. oh nggak bisa di agama gitu ya? Nggak bisa. Udah tanya ustadz juga ya? Iya. Kayaknya enggak deh Beb, enggak. Makanya Kan harus Kak Inara hati-hati. tuh deserve better banget sayang. Udah cukup ya. Bukan kan ini pertanyaan, Oh, iya, oke, bukan sorry, aku sorry. suruh. Makanya sebagai laki-laki tuh harus hati-hati ngucapin. Tuh saya hati-hati ya jangan Nggak pernah, sampai. nggak pernah ngomong. Bukan nggak takut. Kadang kita emosi nggak sekarang enggak. Iya. Tapi kalau Sebenarnya lagi nggak- talak tuh ngomongin Enggak. cerain kamu gitu. Bukan kata-kata cerai doang, kias Apa? juga tetap jatuh talak. Kayak Kias misalkan tuh apa? Kayak kayak no way back ya, kayak nggak ada jalan kembali ya. Itu tuh talak. Oh, gitu. Terus Nggak kalau ada jalan misalkan kembali. misalkan kayak ya udah kita masing-masing aja. Itu juga talak. Tuh sayang nggak boleh ngomong. Itu kamu sendiri aja sana. Nah itu talak Beb namanya Beb. Udah jangan. Ya kan aku nggak pernah, masa aku terus. Kalau Kan cewek suka yang marah-marah kamu, masa aku. Kalau cewek yang ngomong tuh cewek nggak ada talak kan? Cewek nggak ada ya? Kalau cewek yang ngomong gitu boleh, cowok nggak boleh Cowok gitu. mah nggak- cewek mah nggak ngaruh, mau 1000 kali ngomong cerai juga nggak ngaruh. Ngaruh Oh, Beb. gitu. Kalau cewek tuh
cuman kadang Kenapa? Soalnya kalau cewek kan lebih pakai Pakai perasaan, hati. pakai hati. Oh, Kalau karena terlalu sering ya ngomongnya bahaya ya. Kalau cowok itu kan Allah berikan akal yang lebih gitu. Oh, Jadi memimpin, harus leadership. Iya, Oke, jadi harusnya paham. dipakai untuk lebih Lebih ke situ. Ngerti. aku tadi baru lihat berita lagi gue. Mana coba ketahuan. beritanya? Tapi nggak tahu udah ada atau belum yang itu loh, yang 10M itu. Ada gak sih? Bukan yang ini. Enggak bukan tadi. Iya, ada di handphone aku tapi Bukan dia yang ini loh. Kemarin rame di TikTok kalau Kak Inara itu live di TikTok disawer sampai 1 miliar. Emang iya? Wow. Itu enggak, itu clickbait. Ya Itu clickbait Allah. juga. Kok banyak banget clickbait ya? Yang benar berapa? 2 miliar. Enggak nyampe segitu. Tapi ini bener ya guys. Itu bener banget, bener. Bener ya guys. Kalau perempuan udah pada ngumpul, CIA aja angkat tangan guys. Saking lebih ngerti dan lebih tahu di mana dan apapun lebih tahu. Karena kita yang tahu suami kita ya. Jadi Karena ketika memang Allah lebihkan itu. iya, Iya. ketika suami kita ada Punya yang aneh indera itu ke langsung- 9 kayaknya. Langsung sing. Tapi kayak Nara bener itu yang tadi TikTok live sampai segitu. Enggak. Katanya yang sawer paus, singa, harimau, monty. Emang keren waktu itu banget. satu kali itu perdana aku live sendiri. View-nya sampai emang banyak banyak banget, banget. Sampai viewers tuh sampai 82.000. Wah. Itu aku nggak ini doang, kayak rubah-rubahan terus bengong terus ngapusin make up gitu. Aku kan bingung ya lagi ngeliatin komen. Terus tiba-tiba keluar live gitu. keluar Oh. animasi gitu-gitu kan ketutup tuh komen, jadi aku ini apaan sih gitu, kalingan itunya Iya. komen. Oh. Siapa tahu memang rezekinya kakak dan anak-anak kan. Amin. Tapi Amin. banyak ya kayak itu. Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya sayang. 3 digit lah ya. 3 digit lah. Iyalah saya paus tuh satunya 4 juta atau 5 juta. Ada yang kereta, ada yang paus, ada yang universe, ada yang singa. Ih, Wow, wow, semua. banyak banget. Baru tadi yang diomongin aja ya itu udah diperkirakan udah hampir 100 juta. Gila. Tapi emang rezeki itu datang dari mana aja ya. Iya. Betul. Luar biasa. Tapi udah ngerti cara ngecairin uangnya dari itu. Udah kemarin. Oh, Baru- udah. baru kemarin Baru tahu diajarin. dari kemarin juga, Beb. Berarti Oh kakak langsung cairin tuh di hari pertama. Enggak, Cairin. enggak. Oh kakak berarti dari dulu tuh belum pernah yang kayak live pernah. TikTok, Belum. kayak Aku main-main. bahkan tuh baru download TikTok itu sekitar 2 minggu yang lalu. Oh. Jadi kakak waktu itu orangnya tuh tertutup itu ya? Bukan tertutup itu juga. Maksud aku kayak ya mau ngapain lagi. Oh, ibu Aku rumah kan- tangga lah ya. Aku emang dedikasiin hidup aku emang buat anak sama suami gitu loh. iya, Mau iya. ngapain lagi, nyari uang dari situ, nyari nyari pamor, nyari apa segala macam, ngapain dari suami aja udah cukup gitu istilahnya. Tapi ngelihat yang sekarang ini popularitas, terus media yang selalu mencari berita, apakah kakak punya next stepnya buat ke karir kakak di dunia entertainment? Insya Allah ada. Amin. Mau jadi apa? Iya. Lebih pengennya jadi apa? Aku sih kalau aku Kayak sih kakak nyanyi ya? dulu sempet. Soalnya nyanyi. kakaknya sempat nyanyi dulu, Beb. Oh, Iya, nyanyi. girl band. Girl band. Tuh aku tahu kan, lebih tahu aku daripada kamu. Kok aku nggak tahu Astagfirullahaladzim, sih? Seng. Kamu nggak Kamu tahu dari apa-apa, mana, Seng? Dibilang aku tuh bisa tahu semua. Iya sih kamu sumber gosip nasional. Astagfirullahaladzim, Bu. Ih, parah. SGN lah kamu tuh cewek-cewek SGN sumber gosip nasional. Tapi jadi mau lanjutnya ke nyanyi atau ke dunia entertainment ataupun kayak sosmed gitu, influencer gitu. Ya kalau bisa semuanya Wah, semuanya. semuanya. Keren. Acting mau juga acting. Insya Allah. Oh. Ya udah kakak, nanti setelah ini aku mau ngobrol sama kakak, mau nawarin kakak BE. Seng. Mumpung belum ada yang ambil, Beb. Bisa duluan. Masya Allah. Masya Ada Allah, aja. alhamdulillah. Ya. Terus tadi ada berita lagi yang itu apa tadi saya berita kamu? Iya itu, Oh, makanya ini aku tadi tuh dia mau nanya. penasaran. Ini maksudnya apa ya, nggak ngerti aku. Belum pernah seumur hidup sih baru. Ini tuh. Tapi nggak tahu ya Coba ini kamu clickbait bacain. atau bukan. Inara Ruslit tuntut nafkah mutaah ke mantan suami 10M dan anak 110 juta per bulan pasti sanggup, gitu tulisannya. Nggak tahu ya, kadang kan suka ada berita-berita yang lewat gitu itu loh. apa? Benar. Kalau itu. Sebenarnya kalau angkanya sendiri ya apa ya, itu kan ditentukan dari aku dari diskusi sama lawyer juga lah, menurut pertimbangan mereka
itu kan seperti ya semacam mengganti kerugian imaterial yang selama ini aku alamin kan. Iya. Tapi itu Ya. kan hak kakak kan, kok kayak Iya. gitu. Makanya akhirnya ya dialihinnya ya ke situ, ke nafkah mut'ah itu gitu. Oh, Tapi kan balik lagi kan, walaupun kita tentukan segitu, nggak mungkin gujuk-gujuk langsung langsung. dikabulkan sama hakim kan. Oh, Pasti masih kan ada ada ini dulu. mediasi, ada negosiasi lagi kayak gitu. Oh. Oh itu tuh bisa milih gitu ya, misalnya mau uang 10 M ataupun nafkah per bulan Ya, itu 110. bebas sebenarnya, ditentukan mau berapapun tuh bebas. Cuman Oh. dari lawyer ditentukan segitu karena ada pertimbangannya itu tadi, karena aku kan cerainya bukan kayak cerai murni gitu, tapi karena ada Ada masalah. masalah, iya. Dan itu benar-benar menyangkut ke nama baik segala macem gitu. Oh, iya sih. Apalagi kalau perempuan tuh pasti kita yang Rugi. dirugikan tuh pastinya kita. Iya. Selalu kayak gitu. Kenapa kayak gitu sih? Aku rasa juga kalau misalkan ini nggak viral pun juga orang pasti akan menilainya aku yang salah, aku yang ninggalin kayak gitu. Ih, kalau misalnya aku sebagai cewek, enggak sih, kakak nggak salah. Ya nggak tahu ya. Ya nggak tahu, namanya opini publik kan, Publik karena sih. mereka lebih tahu lagunya bagus, aku ciptain lagu bagus kayak Iya. gitu kan. Emang bagus kan iya, lagu-lagunya. kok tiba-tiba cerai? Oh ini pasti istrinya nih yang gini-gini gitu kan. Kalau Oh, iya sih, publik kan pasti asumsi mikirnya orang asumsinya ya. seperti itu kalau mereka nggak ditunjukkan bukti-bukti gitu. Oke, kita lihat berita selanjutnya. Jeng Next, jeng jeng. itunya next guys. Yang TV-nya next. TV Inara Rusli Roma. Inara Rusli akui anaknya banyak tawaran endorse tapi ditolak. Nah, Mungkin bukan nolak kali, karena anak-anaknya masih kecil, Beb. Sebenarnya butuh, cuman karena kalau kita terima mau nggak mau kan pasti anak-anak juga sedikit banyak pasti akan kesorot, Terekspos ya. terekspos juga Iya. kan. Jadi aku ngindarin itu sih. jadi anak-anaknya biar orang nggak terlalu tahu lah ya. Iya. Biar endorse-nya mamanya aja gitu ya. Mamanya aja. Belum waktunya lah, mereka masih kecil-kecil banget, nggak usah lah. Tapi anak-anak ada nanyain nggak kayak papa kemana, kok belum pulang, ada nggak gitu? Anak yang Starla sama yang nomor 2 sih Ali nanyain, tapi yang paling sering nanyain ya Starla, karena kan dia udah tahu kan. Oh, tapi kak jawaban kakak gimana? Ya aku sama dia kompak, mesti bilang aja kerja kayak gitu. Oh, iya, iya. Emang sih Starla ya namanya. Aku tuh dulu salah satu yang penyuka lagu Cinta untuk Starla. Insya Allah. Insya Allah, luar biasa. Aku sama keluarga tuh sampai cover loh sayang lagu itu. Oh iya. Oh iya, Iya benar. beneran. Ada di Beneran. YouTube. Udah lama banget tuh, sekitar berapa ya? 8 tahun lalu apa sih? Masya Allah, udah lama juga ya. Udah Iya, lama. lama banget kamu. Masih kurus, masih hitam semua kita pokoknya. Dulu banget. Dulu kan aku sempat pakai headband. Nah, ini sebelum pakai headband lagi. Bayangin lamanya tuh Oh, kayak berarti apa. dulu lagi Dulu tuh. lagi. Aduh. Berarti lagu itu seumur Starla ya? Iya. Hmm. Starla Secara usia, lahir langsung ada. Ya, Starla usia 2 tahun lah. Ada itu lagu. Tapi itu sweet sih lagu papa untuk. Tapi kan walau anak bagaimanapun perempuan. ya, tetap kan bapak itu tetap bapaknya anak-anak. Betul. Gimana kakak juga tetap mempositifkan posisi bapaknya ke anak-anaknya di saat sosial media kan kadang-kadang bisa baik bisa juga kejam kan. Gimana tuh supaya anak-anak ini juga mentalnya tetap terjaga dan lain-lain. Ya itu sih aku kayak menghindari mereka main gadget, karena kan Ya. apalagi Starla udah bisa baca tulis. Takutnya dia buka gadget, ngeliat YouTube atau lihat Instagram, sosial media. Wow, apa Iya. ini gitu kan? Kok dedinya ada di mana-mana Betul. gitu. Jadi mereka juga nggak punya handphone. Enggak. Cuman kan sekarang kan mungkin umur 8, tapi nanti kalau udah umur kira-kira nikah kayak 15 atau 16 kan mungkin dia udah One day pasti mereka one day tahu, dan aku tahu. harus jelasin. Kakak harus itu. jelasin Harus kan jelasin, pasti ya. iya. Cuman kadang suka ini ya, itulah complicatednya tuh, kadang kita di satu sisi kita nggak boleh menjelekkan bapaknya, tapi di satu sisi kita harus cerita ke anak gitu. Kayak bingung gak sih kayak? Ya gimana ya, pada akhirnya kita harus ngajarin anak-anak ini bahwa hidup itu ya nggak bisa selalu sesuai dengan keinginan mereka. Jadi bisa dibilang kan kakak ini dulu katanya juga broken home ya. Iya, Berarti anak-anak kakak juga punya situasi yang mirip lah. iya. Jadi apa yang kakak bakal kasih tahu gitu ke mereka?
Ya pendewasaan diri sih, lebih kayak ngasih tahu bahwa ya kenyataan hidup ya seperti ini gitu. Kita tuh selalu diberi pilihan gitu sama Allah. Kebetulan memang ujian hidup kita seperti ini, pilihan dirinya ya seperti ini gitu. Yang jelas mereka udah tahu bahwa sejauh itu maminya tuh udah berjuang untuk pertahanin, udah berjuang untuk perbaikin semuanya. Tapi ya gimana, takdir Allah nggak bisa dilawan gitu. Ya sudah, ya mereka harus belajar itu sih. Harus bisa mengerti. Harus bisa mengerti. Ada konsekuensi dari setiap tindakan gitu. Ya benar sih. Itu dia di hidup. Kadang setiap tindakan ada konsekuensinya. Setiap konsekuensi ada pelajarannya. Iya. Gitu. Nah ini sempat ramai juga. Katanya ke kakak sama dokter Richard Lee. Katanya apa ini beritanya? Apa tuh? Nang ning ning nang ning nung. Mana nih? Sebelumnya lagi nih kayaknya. Oh ini dokter Richard Lee. Mudah-mudahan jodoh tuh ada lagi orang. Ada, kok malah cocok ya sama dokter Richard. Dokter Richard Lee udah punya istri ya? Iya, punya istri, punya anak 3 juga. Kenapa sih netizen suka gitu deh? Jangan dong. Next coba. Tapi kalau diomong-omongin gitu kakak gimana? Gimana maksudnya? Ya, Tutup kuping aja ya. Nggak baca. Kok deket banget sama dokter Richard Lee kok Ya ini? gimana, mau gimana, orang kerja, orang kita lagi Iya, kerja. Iya sih. Dokter Richard Lee ungkap penghasilan Inara Rusli usai kembali bekerja 40 juta satu hari. Amin. Amin. Masya Allah. Hal ini bener gak sih? Alhamdulillah sih ada aja rezeki. Alhamdulillah 40 juta satu hari. Gokil. Berarti satu Lagi sekarang itu tuh sih sebenarnya- bener-bener kayak bener-bener Allah yang bikin sih, kayak plot twist ya. Kayak tadinya aku tuh mengkhawatirkan uang nafkah sebulan 40 juta yang kurang, itu tiba-tiba Allah bukakan pintu rezeki itu sampai Lebih gitu ya. lebih Dari dugaan, Masya Allah. 40 juta kali 30 satu bulan 1,2 M. Wah. Enggak dong. Iya dong. Ih, Berapa? 40 juta dikali? 40 juta kalau per bulannya 1,2 M. Kayak enggak. enggak dong kok. Nggak nyampe. Iya dong. Kalau 10 juta kan 300 juta. Kak bentar ya, aku Kalau salah fokus. 20, Kak masa katanya ini kata mirip mantan suami kakak parah kak. Parah loh. Astagfirullah. Ini katanya ini si Dio. Aku jadi salah fokus lagi ngeliatin Dio. Boleh gitu sih. Di sini dipanggilnya gitu masa dia. Makanya dia pengen camp hari ini, mau ketemu Kak Inara. Pas kakak mau kesini, tim aku tuh pada rame tau kak. Oh iya. Pengen lihat. Karena ya pas buka cadar tuh sampai wartawan aja, Masya Allah. Karena emang cantik banget beb, bening banget. Masya Allah bening banget. Ayo Ubin dong, Ubin Musola. Masya Allah. Masya Allah banget. Tapi ini berarti kan bukti ya guys ya. Kata Mas dari 40 juta per bulan sekarang 40 juta per hari. Berarti berkali-kali lipatin loh sama Tuhan. Alhamdulillah. Kadang apa yang kita pengen tuh kalau kita berdoa tiba-tiba tuh kayak ada tapi yang gak diduga kayak tring ada gitu. Iya. Itu sih. Ada aja Luar jalan biasa. dari Allah tuh, ada aja selalu. Tapi ada beritanya sempat kakak ini bolak-balik ke psikiater juga ya. Iya. Ketawa. Ya gimana dong, kena mental. Oh kena mental ya. Soalnya aku kalau Tapi misalnya kan di nggak posisi kakak disibuk- juga gitu loh. Kakak sampai di apa? Kakak malah yang disomasi yang kayak gitu-gitu. Tapi Kan itu kalau iya, psikiater dan- itu apa yang terasa di hati kakak tuh seperti apa sih? Kenapa sampai ke psikiater akhirnya Heeh. gitu? Ya karena dari sekian lama mendam masalah ini sendiri, nggak sendiri juga sebenarnya, ada keluarga Keluarga, yang tahu. iya. Cuman ya kan yang ngadepin kita tetap, ya kan. Benar. Yang nyari solusi juga kita sendirian, ya kan. Pala ngebul tuh, di satu sisi kita harus tetap ngurusin anak, Iya. di sisi lain kita harus berhadapan dengan masalah rumah tangga gitu. Ya stres gitu kan. Udah kayak gitu stres, terus aku viralin, tuh feedbacknya kayak gitu Kayak kan. gitu. Nah, kayak kemarin ya, tiba-tiba aku disomasi ya, terus Iya. aku disuruh sama dia untuk minta maaf, tiba-tiba bukannya damai, bukannya mediasi, malah Malah akhirnya disuruh ke situ. laporan polisi gitu kan. Tambah lagi Ya itu pasti bukan ex itu apa, mother in law kan juga Iya. ngoceh-ngoceh gitu kan di media. aku jadi kakak sih tuh bukan drop lagi udah kayak ke psikiater tiap hari kayak gitu. Nggak, karena mendem sendiri tuh gak enak loh beb. Itu tuh jadinya kayak kita sakit kayak lama-lama jadi kayak gila. Maksudnya
Maksudnya gimana sih nih? Bukan, karena kakak kan bilang ke psikiater. Maksudnya sama aku apa gimana sih? Sama Ayang. Ini kakak. Bukan, iya maksudnya ini kok Ayang. aku dia. Aku gak salah Iya Ayang. maksudnya kok masuk kayak iya aku tuh mendem sendiri maksudnya Ya gimana ampun, kok gitu aku- loh. Kalau orang mendem sendiri tuh sakit. Ya Allah sayang cinta. Kok aku tuh gak gitu. Iya maksudnya jangan tiba-tiba kayak ke aku marah-marah gitu dong Gak Seng. Jadi marah kita sayang. Enak banget ya Astagfirullahaladzim. daripada pegangan Zul sini Zul. Kamu udah sayang. Udah Kak, ada Kak Inara kasih ya. Jangan. Enggak apa-apa, aku bercanda. mau pegangan Dio ayo. Yo, kamu pantesan ngapain sih tiba-tiba yo? Astagfirullahaladzim. Tapi gimana waktu habis jadi psikiater kakak jadi lebih fresh gitu atau lebih enak lega ya? atau enggak sama-sama aja? Gimana ya? Lebih ini aja sih kayak tahu gitu solusinya harus seperti apa. Gitu. Kalau sama ustadz-ustadz kakak banyak dekat juga Ustadz Dery dan lain-lain. Sempat ini juga curhat-curhat juga. Iya sempat banyak pertimbangan sebelum akhirnya viral tuh banyak sekali nanya sama sana sini ke Ustadz gitu. Oh jadi bukan benar-benar keputusan kakak sendiri ya? Karena Iya. kakak banyak tanya juga ya? Udah nanya sana sini, udah nanya Ustadz, Ustadz ada beberapa orang tuh aku tanya, udah nanya keluarga dari pihak aku, dari pihak dia, orang manajemen dia, semuanya. Iya ujung-ujungnya kita dibalikin lagi ke kita berdua, gimana sih? Iya. Jadi memang di psikiater itu kalau kita kayak harus curhat. Terus mereka kasih apa sih obat gitu enggak kan Kak? Tergantung. Ada obat penenang gitu-gitu nggak sih? Iya kalau misalkan memang ada Kalau udah berat yang parah, pasti dikasih. Kalau udah depresi banget, Beb, dikasih obat biar Ya tenang. biasanya kalau udah sampai tahap kayak insomnia itu Tuh pasti kayak kamu waktu itu, Beb, inget gak? itu pasti Oh iya, itu dikasih aku. dikasih Dia obat. pernah soalnya kayak gitu juga. Aku stresnya sampai nggak bisa tidur terus brak-bruk. lebih parah lagi sih aku pernah. Absurd. 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 Tapi bener sih itu kalau orang kalau udah apa ya terlalu udah dipikirin banget terus mengganggu mentalnya, aduh. Iya, benar-benar udah under pressure banget. Obatnya satu guys, keluarga, anak, istri gitu. Kalau nggak ada, Sholat, Beb. Sholat bener. Itu langsung tenang. iya. Tapi ya namanya manusia Iya, ya walaupun bener. sesolat-solatnya ya karena kita kita ini kan makhluk sosial ya. kita tuh butuh pelukan ya. betul butuh pelukan, butuh Kok iya? pegangan. Iya, misalnya aku ada masalah deket-deket istri, deket anak gitu kayak enak aja, habis itu kayak legaan. Nah, kebayang nggak kalau nggak ada? Ya Nah, peluk iya. anak. Pohon-pohon ada nggak Kak di rumah? Ada pohon. Ada pohon. Cuman kakak waktu sempet ada berita ini semua segala macam tuh kakak sempet ini gak sih kayak yang ngurung diri di rumah gitu? Iya. Apalagi waktu awal tahu kejadian itu kan sekitar 22 Agustus ya. 22 Agustus 2022 itu. 2022. Iya. Ah, tahun lalu. Iya. Kakak tahu dari tahun lalu. Iya. Kakak diam aja. Bukan diam aja ya gimana? Maksudnya Oh, berarti kakak bener-bener udah tahu ini tuh udah lama. udah lama, tapi kan emang aku kasih Oh. kesempatan untuk perbaikin semuanya, untuk dia berubah juga. Namanya manusia kan kita semua juga sama-sama ngelakuin dosa, berhak dapat kesempatan kedua kan. Tapi kan nggak ada yang lebih berharga daripada kesempatan kedua, bukan? Iya. Oh, setelah nggak bisa berubah, akhirnya kakak putusin untuk ini udah nggak bisa sama sekali. Iya, Gitu. Ya. karena ya terus ongoing and so on gitu. Tapi mungkin kakak punya tips nggak buat ibu-ibu kuat di luar sana setelah yang kakak lewatin ini? Apa ya, kita harus ini sih, harus bisa bersikap sih, harus bisa ngambil sikap gitu. Kalau misalnya memang kita ngerasa kita nggak melakukan kesalahan yang fatal gitu, ya sudah, harus bisa tegas gitu dalam bersikap. Yang penting yang kita pertaruhkan, yang kita bela itu ya nama Allah itu sendiri gitu. Yang kita luruskan itu ya akidah itu sendiri, tauhid itu sendiri gitu. Jadi bukan semata-mata ngomongin soal perasaan doang atau harga diri, tapi di situ juga ada kebesaran nama Allah. Apalagi yang harus kita pertahankan kalau dalam rumah tangga, coba. Ya. Kan rumah tangga itu kan untuk ibadah. Bukan cuma sekedar maaf cinta-cintaan doang, bukan sekedar hilang rasa lah apa. Masakan kali ah. Tapi kalau suatu saat misalnya istilahnya kayak mantannya kakak ini minta maaf terus pengen kembali bersama lagi itu gimana tuh kalau gitu? Iya, minta maaf ya silakan aja, namanya manusia kan Manusia. pasti
ya kita juga harus maafin lah gitu kalau misalnya dia minta maaf. Tapi kalau untuk rujuk ya dari dia sendiri juga sebenarnya udah bulat mau cerai, mau pisah. Oh, Dan juga memang dari sisi agama juga emang udah nggak bisa nggak bisa lagi lagi. rujuk. Jadi mau gimana ya, berteman aja lah, bersaudara aja. Iya, karena kan masih ada anak-anak, jadi pasti akan tetap terus keep kontak juga. Iya. Oke, aku punya pertanyaan buat kakak nih ya. Mungkin menurut kakak nih ya, lebih sakit sudah tidak bersama atau bersama tapi di poligami? Poligaminya ini kalau misalkan benar-benar sesuai Ajaran ya. guideline syariah gitu, ya nggak masalah sih, Nggak masalah. daripada suami diam-diam kayak gitu, atau apalagi amit-amit harus sana sini itu kan jadi penyakit. Betul, setuju banget itu. Oh jadi kakak setuju emang sama poligami? Setuju. Oh setuju. Insya Allah luar biasa. Karena itu Luar kan biasa ya itu kan dari Allah. Gimana kita ini hamba, tugas kita cuman ya samina wa ta'na, ya kan, taat. Nggak, bukannya katanya kalau poligami itu sakit banget loh kak. Betul. Tapi kan kalau misalkan Surga ya. kalau misalkan si pelaku poligaminya itu sendiri, si suaminya ini nih benar-benar bisa. paham ilmunya, itu sih insya Allah bisa gitu. Kalau emang Insya Allah dia kayaknya benar- nggak sakit deh Beb, kalau sesuai dengan Kalau iya, karena sesuai dengan ininya karena, ya. karena pondasinya Kalau adalah dia takut sama Allah kan. Kalau dia takut sama Allah, dia pasti nggak akan berani nyakitin hati kita Iya. sebagai perempuan, sebagai istrinya kan. Tapi kalau misalkan dia atas dasar maaf, nafsu doang, Iya. gitu, ya gimana itu kan? Ya sih, aku lebih baik gitu dibandingin sana sini. Ya kan jadi jorok. Iya benar. Astagfirullahaladzim. Maaf nggak jadi penyakit Beb. Tapi kalau misalnya kakak, Itu aku udah tapi kalau cewek lagi yang rugi gitu loh kadang. tapi Kenapa kalau ya? misalnya kakak nanti selanjutnya ada orang ngelamar jadi kayak istri kedua, istri ketiga gitu nggak apa-apa dong? Hah, gimana? Maksudnya? Misalnya one next next season next year gitu. Akunya aja belum ada pasangan. Bukan, misalnya yang ngelamar kakak ini Oh, dia udah punya istri. gitu loh. Gimana ya kalau ya istrinya, istilahnya ya istrinya yang melamar. Ini kita ngomong kebetulan dapatnya dikasih sama Allah yang kayak Iya. gitu. Ya kalau misalkan dia Yang sama mencarikan istrinya ya? Iya, yang mencarikan istrinya ya. Dianya udah. juga baik, dianya juga ngerti agama, dia juga takut sama Allah. Ya mau dapat yang gimana lagi coba zaman sekarang kan. Gitu. Kalau misalnya dia hubungan rumah tangga mereka fine-fine aja, nggak ada yang gimana-gimana. Terus si suaminya sendiri juga orang yang bertanggung jawab, orang yang beriman, kenapa enggak gitu. Masya Allah. Hah? Jam. Abang dulu apa katanya? Abang dulu. Katanya abang dulu. Enggak dong, saya mah satu saja, nikmat Tuhan gak habis-habis. Satu Jangan saja. kayak gitu. Guys, tapi ini Masya Allah ya, jarang loh perempuan bisa accept kayak gitu. Itu adalah satu pengorbanan yang luar biasa banget, yang gak bisa normally orang bisa mengiyakan ataupun menerima gitu. Jadi karena, berarti keyakinannya kakak ini iya. cukup kuat, dan biasanya udah deket tuh sama ustadz, sama agama-agama gitu. Jadi Karena Masya gimana Allah. sih, kita kan harus paham bahwa naluri laki-laki itu kan memang selalu suka lihat yang indah-indah, ingin apa ya, bosen, kayak ada rasa bosen gitu. Kita aja perempuan ada rasa bosen Ada bukan? kayak gitu. Kayak udah bertahun-tahun nih berumah tangga, suka kayak kok kayak hambar ya, apalagi laki-laki ya kan. Apalagi laki-laki. Kamu Iya, gitu, Seng? ya itu kan Aduh. sebenarnya pinter-pinter kita juga gitu untuk memupuk rasa itu kan. Cuman kalau misalkan emang udah nggak ada jalan lain, si lakinya sendiri udah nggak tahan nih. Udah gatel banget. Ya udah deh, sana deh, udah gini nih. Iya. Gatel. Udah nggak ada salepnya nih Iya. istilahnya kan. Ya udah. Ya gimana, masa kita halang-halangin? Nanti dia berbuat dosa, kita juga dosa loh, ya kan? Oh, keren juga nih. Baru pertama kali loh saya dengar kayak gini. Ya gimana? Waduh. Nah, kita coba skip ya pembahasan itu ya. Soalnya ini benar-benar berat dan keluarnya dari mulut perempuan loh. Itu benar-benar waneh di zaman sekarang. Tapi kalau misalnya nih Kak, anak kakak one day
nonton podcast ini. Ketika di umur yang pas dia udah megang gadget, dia udah lihat semua berita yang kakak ada di sosial media, terus dia nonton podcast ini. Apa sih yang kakak mau sampaikan ke anak kakak? Apa ya? Ya mereka alhamdulillahnya sih mereka ditempatnya maksudnya sama pendidikan yang disiplin gitu di rumah. Jadi kalau harapannya mudah-mudahan anak-anak tuh bisa cepat beradaptasi gitu sama Amin. keadaan Ya. dan bisa menerima gitu. Ternyata hidup tuh seperti ini ya. Ternyata ujian hidup itu nggak bisa kita pilih-pilih ya kayak gitu. Jadi ya mudah-mudahan mereka bisa dewasa lah, mengerti keadaan orang tuanya seperti apa gitu. Amin, kita doakan yang terbaik buat Kak Inara Dan keluarga dan keluarga dan anak-anak. anak-anak. Semoga bisa happy terus, bisa menjalankan hidupnya yang jauh lebih cheerful. Aku tuh pengennya kakak tuh bahagia gitu. Amin. Bahagia. Kamu tuh emang suka pejuang perempuan banget ya. Masya Allah. Masya Allah. Jadi pokoknya Jadi perempuan. kadang tuh kalau ngeliat ada perempuan yang disakitin tuh aku kayak ikut kesel sendiri. Kadang aku suka Iya. dia sampai gini, saya udahlah sayang itu kan orang nggak bisa, kan aku cewek. Ya kadang kita perempuan tuh Iya, kalau dia gitu. sesama perempuan tuh beda Bener. beb gitu. Beda kalau Jadi cowok dia sama langsung cowok. ngikutin case-nya, langsung ngikutin Iya. semuanya. Tapi sih emang Masya Allah yang DM, yang komen tuh rata-rata emang Support. barisan Perempuan paling nomor mama satu. garis keras semua. Jadi makanya buat Ya, mama laki-laki ya garis semuanya keras. kalau mau menyakiti perempuan tuh mikirnya 1000 juta kali. Karena cewek-cewek tuh Bener. terdepan. Ayo bapak-bapak garis keras. Kita Nggak mau mendukung. kalah, nggak mau kalah. Bukan bapak-bapak garis keras, kita mendukung ibu-ibu garis keras. Astagfirullahaladzim. Kenapa Agar ya kita suami aku ya? tetap keras bersama. Coba ini katanya ada foto terakhir. Ada foto terakhir guys. Coba Oh, kita lihat iya. di terakhir sebelum usai, katanya ada foto terakhir. Apa tuh? Nah, ini sama sama Bang Pastor, sama Bang Pastor. Putra, sama Kak Septi. Udah jadi BA juga di sini Pastor. Insya Allah. Amin, Masya Masya Allah. Allah. HP pejabat harga merakyat. Yeay. Pastor, kami pendekar. Wow kalau katanya. Apaan sih ngomong? Wow, di kenapa sosmed sih? banyak ada Wow. Kan aku pernah podcast sama Wow. Kan Sony mulai- Wow. emang agak gitu Kak, agak aneh sih aku juga. Tapi enak kan ketemu waktu di Pastor. Iya seru sih. Udah dapat iPhone juga. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mantap kok Pastor, bener-bener HP pejabat harga merakyat. Iya bener kan Kak? Iya. Betul sekali ya, nanti semoga kita terus bisa lanjut terus ya jadi BA Pastor ya. Amin. Kita juga Soalnya kita juga BFF Store jadi. tapi emang aku temenan sama beliau dari dulu Kak, udah bertahun-tahun dari, Bang sebelum Putra, Bang belum Putra di tuh waktu itu Jakarta. belum ada di Jakarta masih Masih di Batam, masih di Batam. rambutnya warna kuning. Bang Atta waktu itu ke Batam. Ke Batam, bener. Jadi aku tuh seneng aja kalau lihat teman-teman pada maju pada ini gitu. Pokoknya semua teman-teman lah ya. Apalagi kita doakan yang terbaik dengan berkah, dengan apa berkah dari Tuhan buat kita Ya. semua, dijaga Amin. semua. Amin, ya Makasih Kak Inara udah mau Terima kasih, main-main. Terima kasih Udah juga. sharing-sharing ceritanya. Sukses selalu ya Kak. Amin. Sehat terus. Amin. Amin. All the best and semoga Allah selalu memberkahi. Amin. Amin. Assalamualaikum. Terima kasih semua, dadah. Hello, we need to talk.